Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 975. Setelah kembali ke ruangannya, Stefan bukannya langsung bekerja, tapi malah menelepon ibunya dulu. Stefan termasuk orang yang jarang berinisiatif untuk menghubungi ibunya, jadi ketika Dewi menerima telepon dari putra sulungnya, jantungnya langsung berdebar-debar. Dia merasa, kalau putra sulungnya yang super jarang menghubunginya ini tiba-tiba meneleponnya, pasti karena ada sesuatu yang penting. Jadi, dia sangat gugup dan takut. Terlebih lagi, hubungan antara Stefan dan Olivia masih belum membaik. Dia sebagai ibu dan ibu mertua juga tidak bisa dan tidak boleh melakukan apa-apa. Stefan bisa mendengar kekhawatiran dari suara ibunya ketika menyapanya. Dia tidak sengaja menghibur ibunya, tetapi berkata pada ibunya dengan nada santai, "Ma, istrinya Aksa hamil." Mendengar itu, Dewi tertegun sejenak dan langsung berkata sambil tersenyum, "Itu sesuatu yang patut diberi selamat." Keluarga Sanjaya belum mengumumkan kabar kehamilan Tiara ke publik. Keluarga kaya biasanya menganggap hal ini cukup penting. Sebelum umur kehamilannya mencapai 3 bulan, mereka tidak akan mengumumkannya. 3 bulan lagi, setelah kehamilan Tiara stabil, mereka baru akan mengumumkannya ke publik. Tiara hamil untuk pertama kalinya, dan hanya orang terdekat keluarga Leonardo dan keluarga Sanjaya yang bisa mengetahui kabar tersebut. Olivia adalah keponakan Yuna, jadi wajar saja dia tahu bahwa Tiara hamil. Olivia memberi tahu Stefan. Itu berarti hubungan mereka sudah membaik. Itu sebabnya Dewi merasa senang. Dia bukan senang karena kehamilan Tiara. Mama akan menyiapkan beberapa suplemen dan mengantarkannya sendiri ke rumah keluarga Sanjaya. Stefan berterima kasih kepada ibunya. Dewi berkata, "Bagaimanapun hubungan antara keluarga kita dengan keluarga Sanjaya, Yuna adalah tantenya Olivia. Tiara sedang hamil. Kalau kita nggak tahu ya sudahlah ya, tapi ini kita tahu. Kita harus mengantarkan buah tangan sebagai bentuk ucapan selamat pada mereka. Kita hidup bermasyarakat, sudah seharusnya Mama melakukannya. Kapan kamu akan membawa Olivia ke rumah untuk makan malam bersama? Tunggu dia ada waktu. Aku akan membawanya ke villa untuk tinggal sebentar di sana." Dewi bergumam setuju, lalu berkata, "Kamu juga harus berdiskusi dengan kakaknya mengenai resepsi pernikahan kalian. Berikan apapun kita bisa. Jangan sampai kita memperlakukannya dengan buruk." "Ma, aku tahu itu. Berikan alamat rumah kakak iparmu ke Mama. Mama akan berdiskusi dengannya mengenai pernikahan kalian." Stefan berkata, kakaknya masih tinggal di rumah kontrakan. "Aku pernah kepikiran untuk memberinya rumah sebagai hadiah, tetapi mereka menolaknya." Setelah terdiam beberapa saat, Dewi berkata, "Nenekmu dulu suka pada Olivia mungkin karena sifatnya yang mau mendapatkan uang dengan cara yang benar. Wanita itu tidak menginginkan ketenaran dan kekayaan yang dimiliki keluarga Aditama. Di dunia yang serba materialistis ini, Olivia dan kakaknya tidak tergiur oleh uang. Itu sangat jarang. Hanya saja, latar belakang Olivia memang tidak terlalu bagus. Keluarganya yang di kampung itu." Dewi merasa jijik saat memikirkannya. Orang-orang itu benar-benar tidak tahu malu. Dia tidak pernah melihat orang yang begitu kejam dan tidak bisa diajak bicara baik-baik. Karena membicarakan rumah, Stefan teringat akan hadiah hari Valentine yang dia siapkan untuk Olivia, tetapi Olivia tidak menerimanya. Dia pernah berpikir untuk meminta Junia untuk menyerahkannya kepada Olivia, tetapi Junia menyuruhnya untuk memberikannya sendiri kepada Olivia. Dia juga memberikan semua properti atas namanya kepada Olivia, tapi istrinya itu tetap menolak. Namun, istrinya itu bersedia membantunya menyimpan sertifikat properti dan dokumen penting lainnya. Itu karena dia mengancamnya. Kalau Olivia tidak menyimpannya, dia akan membuangnya. Karena itulah Olivia menyimpannya untuknya. Namun, black card-nya dikembalikan padanya. Bab 976. Itu artinya, tidak ada satupun properti yang dia ingin berikan pada Olivia berhasil ditransfer ke atas nama istrinya itu. Olivia tidak menginginkannya. Dasar wanita yang keras kepala.
Namun, dia sangat mencintai wanita itu. Mama ada pernah bilang padamu, supaya menyuruh Olivia belajar etika. Ma, dia sudah meminta bantuan tantenya. Malam ini, dia akan mulai ikut dengan tantenya untuk hadir dalam berbagai pesta. Tante Yuna yang akan mengajarinya. Itu lebih cepat dan efektif dibandingkan pergi ke sekolah yang mengajari etika. Dewi berkata, kalau begitu Mama nggak khawatir lagi. Kalau dia mau, Mama sebenarnya juga bisa membawanya. Namun, dia pikir dia adalah ibu mertua Olivia. Mereka juga jarang menghabiskan waktu bersama. Ditambah lagi, jauh di dalam lubuk hatinya, dia selalu merasa latar belakang Olivia agak rendah, merasa wanita itu tidak cocok untuk putra sulungnya. Kalau dia membawa Olivia untuk berbaur dengan kalangan kelas atas, dia akan sangat tegas, dan itu akan memengaruhi hubungan antara mereka berdua. Dewi paham mengapa Olivia memilih untuk meminta bantuan Yuna. Yuna adalah wanita yang sangat hebat dulu. Kalau wanita itu yang membawa Olivia ke pesta, dia yakin Olivia lama-lama bisa bergabung dalam lingkaran pergaulan Stefan. Mama akan mengingat-ingat ulang tahun semua orang di keluarga kita nanti. Keluarga kita juga bisa mencari alasan untuk mengadakan pesta, sehingga Olivia bisa berlatih di acara milik kita sendiri. Stefan tersenyum dan berkata, kalau begitu Mama, Nenek, dan Tante diskusikan saja. Urusan di rumah kalian saja yang memutuskan. Meskipun ibunya merasa dia tidak cocok dengan Olivia, tapi ibunya ini juga tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakiti Olivia. Dia bahkan tidak pernah bilang Olivia tidak cocok dengan putranya. Stefan merasa ibunya bisa dibilang sangat open-minded, dibandingkan dengan ibu-ibu yang menggunakan cara-cara ekstrim untuk ikut campur dengan urusan cinta anak-anak mereka. Dewi pun merasa dia jadi ada kerjaan di rumah. Setelah menutup telepon, Stefan akhirnya fokus pada pekerjaannya. Dia harus mencari banyak uang dan menjadikan istrinya sebagai wanita terkaya di Mambera. Sebuah mobil hitam terparkir di kejauhan, dan orang di dalam mobil itu memandang ke restoran makan sepuasnya dari kejauhan. Kak, kamu lihat perempuan gendut itu? Itu dia, mantan istrinya Roni, Odelina. Orang yang berbicara adalah Yeni. Dia menunjuk ke restoran Odelina dan berkata kepada kakak keduanya, setelah bercerai dengan Roni, dia mendapat sejumlah uang karena pembagian harta gono gini. Karena itulah, Roni nggak bisa memberi ratusan juta sebagai uang mahar untuk uang renovasi rumah kakak dan beli mobil kakak. Setelah mengamati Odelina sebentar, kakak kedua Yeni menoleh kembali pada adiknya dan berkata, Yeni, katakan pada kakak. Kamu mau kakak bagaimana? Ibu mertua dan kakak iparku itu sangat menyesal menyuruh mereka bercerai. Untung saja Roni masih membelaku. Tapi, Roni masih sering mendatangi wanita itu dengan alasan mau bertemu dengan putranya. Aku nggak senang, tapi aku masih belum hamil. Aku nggak punya anak sendiri. Kalau aku melarang Roni menemui putranya sendiri, itu akan memengaruhi hubungan kami. Nanti kalau restorannya mulai buka, kakak ajak beberapa preman untuk membuat masalah di restorannya. Hancurkan reputasinya, supaya tokonya sepi. Jangan lakukan hal yang keterlaluan, apalagi menyakiti orang. Yeni mengingatkan kakak keduanya, tantenya adalah nyonya dari keluarga Sanjaya. Sanjaya Group adalah perusahaan milik keluarga tantenya. Adiknya adalah istri dari putra pertama keluarga Aditama. Dia sendiri juga sangat hebat, pernah mengejar Roni sambil membawa pisau. Cari saja alasan untuk membuat masalah di restorannya, supaya restorannya sepi dan nggak ada yang datang makan di sana. Buat dirugi dan nggak bisa buka toko itu lagi. Aku ini hanya ingin mengembalikan apa yang dia berikan pada kami. Aku dan Roni bisa kehilangan pekerjaan karena dia. Bukannya Yeni tidak bisa melakukan hal-hal yang terlalu kejam, tapi dia tidak berani melakukannya. Dia takut Stefan Aditama dan keluarga Sanjaya akan membalas dendam padanya. Kalau aku nggak bisa hidup dengan baik, dia juga jangan harap bisa hidup dengan baik. Aku dan dia, akulah pemenangnya.
Setiap kali memikirkan mertua dan kakak iparnya semua berada di pihak Odelina sekarang, dia sangat kesal. Jelas-jelas dialah pemenangnya, tapi hidupnya tidak lebih baik dari hidup Odelina. Dia merasa tidak terima. Bab 977. Mendengar perkataan adiknya, kakak kedua Yeni berkata dengan takut, "Yeni, wanita itu ada yang mendukung di belakang. Kalaupun kita membayar beberapa preman untuk membuat masalah di sana, kita juga akan ketahuan pada akhirnya. Keluarganya itu punya uang dan kekuasaan. Kita nggak boleh mencari masalah dengan mereka." Kamu bilang adik iparnya itu putra pertama keluarga Aditama. Kalau begitu, lebih nggak boleh dicari masalah lagi. Kamu nggak tahu siapa keluarga Aditama. Kami di kampung saja pernah dengan nama mereka. Sudahlah, kamu hanya kasih kakak uang jajan beberapa puluh juta saja, nggak seberapa dengan risiko yang harus kakak tanggung kalau melakukan itu. Ekspresi Yeni berubah masam. Kak, aku ini adik kakak. Adik kandung. Adik kakak ditindas orang, tapi kakak nggak mau membantuku. Kakaknya berkata, coba katakan, bagaimana cara wanita itu menindasmu? Kamu bukan hanya berbohong pada kami, waktu kamu pacaran dengan Roni, pria itu punya istri dan anak. Kamu jadi selingkuhannya dan menghancurkan keluarganya. Semua itu kamu sembunyikan dari kami. Kami pikir kamu benaran punya pacar yang sangat baik. Memangnya kakak nggak tahu sifatmu itu? Kamu yang menindas wanita bernama Ode, siapa itu, kan? Nggak usah jauh-jauh deh, kamu mengganggu pernikahan orang dan menyebabkan pasangan itu bercerai. Dari awal memang kamu yang salah. Kamu masih punya muka untuk membalas dendam padanya. Nggak mudah loh bagi seorang wanita untuk merintis bisnis sendiri sambil menjaga anak kecil. Kamu tega lagi mau menghancurkan bisnisnya. Kalau dia benar-benar menindasmu kakak pasti akan membuat perhitungan padanya. Tapi, memangnya dia menindasmu? Kalau dia mendapatkan banyak uang dari Roni ketika bercerai, itu urusan mereka sebagai suami istri dulu. Roni nggak mau kasih keluarga kami uang mahar ratusan juga bukan karena keluarga pamungkas. Kamu yang nggak rela Roni memberikan uang itu untuk kami untuk merenovasi rumah dan membeli mobil. Kami sangat menyayangimu dari dulu, tapi apa yang kami dapatkan saat kamu menikah? Uang mahar saja cuma beberapa puluh juta, cuma bisa disimpan papa dan mama untuk uang pensiun. Kami dua kakakmu nggak dapat apa-apa. Kalau kamu membelikan kami mobil dan rumah, kakak akan melakukan apapun yang kamu minta. Lagi pula, kakak kedua Yeni merasa adiknya ini tidak memberikan mereka keuntungan yang besar. Kalau dia membantu adiknya, keuntungan itu tidak sebanding dengan risiko yang akan dia ambil apabila dia membuat keluarga Aditama dan keluarga Sanjaya tersinggung. Mereka awalnya memang tidak tahu Roni sudah punya istri. Mereka baru tahu adiknya adalah selingkuhan orang saat Roni sudah bercerai dan ketika mereka membicarakan pernikahan adiknya dengan pria itu. Keluarga mereka sangat marah, karena merasa Roni adalah seorang duda, sedangkan Yeni baru akan menikah untuk pertama kalinya. Yeni juga masih muda, tapi masa depannya sudah dibuat hancur oleh Roni. Meskipun Roni juga masih berumur 31 tahun. Keluarga mereka baru bisa menerima semua itu ketika tahu rumah dan mobil Roni tetap menjadi milik pria itu setelah bercerai. Rumah itu sudah bernilai miliaran sekarang. Lalu, setelah mereka mengetahui penghasilan Roni melebihi 2 miliar per tahunnya, mereka jadi berani untuk meminta mahar sebesar 1,3 miliar. Di Mambera, selain keluarga kaya, mahar sebanyak itu dianggap sebagai mahar yang besar bagi orang awam. Bagaimanapun juga, mahar yang biasa diberikan orang awam itu hanya puluhan juta saja, bahkan ada yang hanya beberapa juta. Mahar 1,3 miliar itu bisa membuat banyak keluarga mundur. Mereka lebih baik menikahkan anak mereka dengan anak dari keluarga lain. Seperti yang Ibu Roni bilang, memangnya Yeni itu terbuat dari emas, ya. Sampai setinggi itu nilainya. Selain itu, kalau keluarga pamungkas memberi uang 1,3 miliar sebagai uang maharnya,
keluarga wanita itu malah bilang hanya akan menyiapkan barang-barang tidak bernilai seperti selimut sebagai barang penyerta pernikahan putri mereka. Uang mahar itu akan digunakan kedua kakaknya untuk merenovasi rumah dan membeli mobil. Mana mungkin keluarga Pamungkas menyetujuinya. Yeni sendiri saja marah mendengarnya. Dia merasa orang tua dan kakak-kakaknya menyayanginya hanya karena ingin menjualnya dan menukarnya dengan uang, supaya mereka bisa hidup enak. Karena orang tuanya tidak mempertimbangkan posisinya, dia akhirnya mencuri kartu keluarga dan pergi mengurus buku nikah dengan Roni. Setelah mereka resmi menikah, orang tuanya tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dan tidak bisa mendapatkan uang mahar sebesar 1,3 miliar. Kalian gak punya kaki dan tangan sendiri. Kalau mau punya rumah di kota, berusahalah sendiri untuk mencari uangnya. Aku dan suamiku kehilangan pekerjaan, mau menyiapkan resepsi pernikahan kami, mau merenovasi rumah dan mengadakan perjamuan. Semuanya butuh uang. Aku sedang memusingkan masalah uang sekarang. Bab 978. Dulu waktu papa dan mama mau minta uang mahar, apa kakak yang menyuruh mereka minta sebanyak itu? Di sekitar kita, keluarga mana yang mau menghabiskan 1,3 miliar untuk menikahi anak mereka? Kalian juga punya anak laki-laki. Kalau keluarga menantu kalian meminta uang mahar sebanyak itu di masa depan, apa yang akan kalian pikirkan? Kalau uang mahar sebanyak itu nantinya akan diberikan untuk keluarga kecil kami, aku pasti akan meminta Roni memberikannya. Lagi pula, itu hanya sebuah prosedur saja. Tapi, kalian bilangnya gimana? Uang maharnya supaya kehidupan kami lancar. Yang lancar hanya hidup kalian. Mereka memberi uang mahar sebanyak itu, tapi keluarga kita nggak memberi apa-apa sebagai penyerta pernikahan. Masa papa dan mama hanya akan menyimpan 120 juta, sisanya 1 miliar untuk kalian berdua masing-masing 500 juta. Atas dasar apa? Kita semua sama-sama anak dari papa dan mama, tapi kenapa mereka seperti mau menjual anak perempuan untuk membantu anak laki-laki? Mereka hanya memikirkan apakah anak laki-laki mereka hidup enak, tapi nggak memikirkan anak perempuan mereka. Wajah kakak kedua Yeni merah padam mendengar perkataan adiknya itu. Dia memarahi adiknya, kamu ini malah membela keluarga orang. Kami ini kakak kandungmu. Keluarga Pamungkas kan kaya, jadi kita harus meminta banyak sedikit sebelum kalian menikah. Kalau sudah menikah, nanti nggak bisa dapat lagi. Kamu malah diam-diam mengurus buku nikah dengan Roni. Lihatlah sekarang, uang mahar 1,3 miliar jadi tinggal 120-an juta. Kamu nikah dengan orang kota dan bisa hidup enak, apa salahnya membantu kakak-kakakmu? Adik mana yang nggak mau membantu kakaknya? Apa sebagai adik aku berhutang pada kalian? Aku nggak mau jadi adik yang harus membantu keuangan kakaknya. Hidupku sendiri belum bisa hidup enak, masih harus menghabiskan semua uangku untuk mensubsidi kalian. Memangnya kalian akan memberiku rumah kalian kalau sudah direnovasi? Kalau aku pulang ke kampung, aku rasa juga nggak bakal ada kamar untukku. Untuk apa aku membuat diriku sendiri susah, supaya kalian bisa hidup enak? Kita semua dibesarkan oleh papa dan mama. Kalau mau bilang aku berhutang budi, aku juga cuma berhutang budi dengan papa dan mama. Lagi pula, aku juga nggak bilang aku nggak akan kasih uang ke papa dan mama lagi nanti. Uang yang akan kuberikan pada mereka akan sama dengan uang yang kalian berikan ke mereka. Kalau papa dan mama sakit dan butuh uang, aku juga akan memberikan jumlah yang sama dengan yang kalian berikan, berdua. Anak perempuan kalau sudah menikah memang nggak berguna lagi. Kamu pikirkan saja masalahmu sendiri, aku malas meladenimu, ujar kakak kedua Yeni dengan wajah merah. Dia tidak bisa menang melawan Yeni. Dia membuka pintu mobil dan langsung berjalan pergi tanpa menoleh kembali. Yeni juga sangat kesal. Dia teringat dia sudah memberi kakak keduanya itu uang sebesar 10 juta. Dia ikut membuka pintu mobil dan berteriak pada kakak keduanya itu, "Kak, kamu sudah mengambil 10 juta dariku. Kembalikan. Kalau tidak mau membantunya, kembalikan uangnya." Namun,
Kakaknya langsung kabur, uang itu sudah di tangannya. Mau minta dikembalikan lagi. Mana mungkin. Dia tidak percaya adiknya akan mempermasalahkan uang 10 juta dengannya. Yeni sebenarnya tidak mau perhitungan dengan kakaknya hanya karena uang 10 juta itu. Namun, setelah mereka bertengkar barusan, dia jadi agak menyesal. Awalnya baik-baik saja, kenapa mereka jadi bertengkar? Namun, dia selalu merasa sedih setiap kali mengingat perilaku keluarganya. Kalau mau minta uang marah sebenarnya sangat wajar. Kalau tidak minta uang mahar dan dia langsung menikah dengan Roni begitu saja, dia akan merasa Roni tidak akan menghargainya. Bab 979. Odelina tidak meminta mahar dulu, makanya bisa diperlakukan seperti itu, namun, uang mahar juga tidak boleh lebih dari yang biasa diminta orang. Orang tuanya langsung menyebut nilai yang besar seperti itu, sama saja dengan memeras keluarga suaminya agar bisa mensubsidi kedua kakaknya. Sama saja dengan menyuruhnya untuk hidup dengan susah setelah menikah. Dia tidak bisa menyetujui hal itu. Apalagi sekarang Roni sudah menyuruhnya mengatur uang. Roni tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk membeli apapun yang perlu dibeli untuk renovasi rumah mereka. Dia yang akan mengeluarkannya. Setiap kali mengeluarkan uang, dia merasa sayang. Kalau belum menikah memang belum tahu kalau biaya berumah tangga itu sangat mahal. Dia sudah berumah tangga sekarang, jadi dia mulai belajar untuk mengatur anggaran dengan cermat. Terlebih lagi, dia dan Roni sedang menganggur sekarang. Meskipun mereka punya sedikit tabungan, tapi tidak punya pemasukan dan hanya ada pengeluaran sekarang. Jadi, mereka harus tetap mengatur anggaran dengan cermat. Pada saat ini, Yeni merasa bersyukur dia hanya memberi keluarganya sepertiga dari gaji bulanannya. Sepertiga yang lain dibelanjakannya dan sisa sepertiga lagi disimpan di dalam bank, sehingga dia bisa punya sedikit tabungan sendiri. Pepatah mengatakan, cintai dirimu sendiri sebelum mencintai orang lain. Dia memang belajar mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Yeni melompat keluar dari mobil, menutup pintu, dan mengunci mobil itu. Mobil yang dia kendarai sekarang adalah mobil Roni yang dulu, sementara Roni membeli mobil baru lagi. Harganya 200-an juta. Roni bilang, kalau tidak dapat kerja, dia bisa jadi supir taksi online setelah mereka mengadakan resepsi pernikahan nanti. Roni akan mencari uang untuk menafkahi keluarga. Roni sudah menikahi Yeni, jadi dia tidak akan membiarkan Yeni hidup susah. Yeni merasa Roni sangat tulis padanya, setidaknya memperlakukannya lebih baik daripada memperlakukan Odelina. Setelah menarik napas yang dalam beberapa kali, Yeni membuka kembali mobilnya dan mengambil tas TV-nya dari dalamnya. Tas ini pemberian Roni saat dia dan pria itu masih pacaran. Roni bilang dia tidak pernah membelikan barang mahal untuk Odelina. Roni hanya memberikannya padanya. Roni tidak pelit padanya. Ditambah lagi, pria itu juga masih muda dan cukup tampan. Jadi, dia mau jadi selingkuhan pria itu. Sambil membawa tas elevenya, Yeni membusungkan dadanya dan berjalan ke restoran makan sepuasnya itu dengan ekspresi merendahkan. Tak disangka, sebelum dia bisa sampai ke restoran itu, sebuah mobil melaju mendekat dan berhenti di depan pintu. Dia mengenali mobil itu. Mobil itu adalah mobil kakak iparnya, Sela. Yeni menghentikan langkahnya dan tidak jadi ke sana. Dia mengamati Sela dan ibu mertuanya juga datang untuk mencari Odelina. Untuk apa? Saat ini, Odelina sedang berdiskusi dengan Sarah mengenai apa yang akan dia lakukan Senin nanti ketika restorannya pertama kali dibuka. Dia ingin mengundang teman dan kerabat baik untuk datang makan. Sarah bilang, makan di Mambera Hotel saja. Biar uangnya masuk ke kantong keluarga sendiri. Jangan menghabiskan uang untuk menguntungkan bisnis orang lain. Mereka juga bisa memberi Odelina diskon, bahkan dikasih makan gratis. Nenek Sarah, kita memang dekat, tapi bisnis kalian tetap harus jalan. Aku mau mentraktir kalian makan untuk merayakan hari pertama buka restoranku. Mana boleh makan gratis. Kasih aku diskon saja, itu sudah cukup. Kalau enggak,
gimana kalau aku beli sayur dan masak sendiri? Restorannya ini restoran untuk sarapan, jadi dia hanya buka sampai siang, lalu sore sudah boleh tutup. Dia punya waktu untuk beli sayur dan memasak. Masak sendiri terlalu capek. Oke, kamu pesan 2 meja saja di hotel. Nenek akan bilang pada Ricky untuk memberimu diskon nanti. Makasih, Nek. Odelina tidak menolak diskon yang diberikan Nenek Sarah. Kalau kedua keluarga mereka terlalu sopan dan segan terhadap satu sama lain, mereka jadi akan terkesan sangat asing. Nenek, melihat nenek dan tantenya membuka pintu dan masuk, Russell yang sedang bermain langsung memanggil mereka. Russell. Setiap kali melihat Russell, ibunya Ronnie seperti sedang melihat emas dulu, dia hanya sering bermain dengan Russell, tanpa rasa yang tulus. Sekarang setelah berpisah, dia malah selalu rindu pada cucunya yang satu ini. Bab 980. Rita melangkah maju untuk menggendong Russell, lalu menciumi wajah anak itu sampai anak itu mengerutkan keningnya, baru dia berhenti. Russell, nenek datang buru-buru tadi, jadi nggak membelikanmu mainan. Nenek kasih Russell uang saja, ya. Kamu simpan uangnya dan minta mama untuk mengantar Russell beli mainan. Russell bisa membeli apapun yang Russell mau. Sambil mengatakan itu, Rita mengeluarkan segepok uang, mengambil beberapa ratus ribu dan memberikannya kepada Russell. Tante, Odelina buru-buru menghentikan Rita. Dia menggendong putranya kembali dan berkata, Tante, jangan berikan uang kepada Russell. Dia masih kecil. Kalau dia terbiasa diberi uang, nanti dia akan minta uang terus untuk membeli barang. Itu kebiasaan yang buruk. Rita berkata, kalau begitu kamu saja yang ambil uangnya dari mama, untuk beli barang Russell. Dia menyerahkan uang itu kepada Odelina seraya mengatakan itu, Odelina mendorong kembali uang itu dan berkata, Tante, Russell nggak butuh apa-apa sekarang. Nggak perlu. Tante simpan dan pakai sendiri saja. Karena Rita yang sering datang dan curhat padanya, Odelina tahu bahwa uang saku yang Ronnie berikan untuk orang tuanya kini berkurang setengah. Rita bilang, Yeni yang memegang uang sekarang, dan wanita itu sangat pelit, tidak mau memberikan uang saku sebanyak itu pada dia dan suaminya. Wanita itu masih juga mengeluh pada Ronnie, bilang kedua mertuanya kan ada asuransi hari tua dulu. Sekarang mereka sudah tua, jadi bisa dapat uang setiap bulannya. Meskipun tidak banyak, tapi kalau digabung berdua totalnya bisa 8-10 juta, uang makan dan pengeluaran di rumah semuanya Ronnie yang bayar. Mereka berdua sama sekali tidak kekurangan uang. Jadi, Yeni tidak mau memberi terlalu banyak uang saku lagi pada mereka. Yeni takut kedua mertuanya itu akan menggunakan uangnya untuk membantu keluarga kakaknya Ronnie. Tante ada uang. Lagi pula, ini kan untuk cucu tante. Ambil saja. Rita bersikeras untuk memberikan uang itu pada Odelina. Odelina tetap ingin menolak, tapi wanita itu berkata, Odelina, ini adalah pemberian kecil dari tante sebagai seorang nenek, jadi kamu terima saja. Russell sudah sebesar ini, tapi nggak pernah pakai baju yang dibelikan oleh neneknya, kan? Kamu ambil uangnya dan belikan 2 setel baju untuk Russell. Ekspresi di wajah Rita agak masam. Dia tahu Sarah Aditama sehebat apa. Semasam apapun raut mukanya, dia juga tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, dia tetap memberikan uang itu pada Odelina. Sela sangat iri melihatnya. Dia melihat restoran Odelina yang direnovasi dengan sangat bagus dan rapi. Kelihatannya restoran itu akan bisa menghasilkan uang yang banyak. Dia jadi semakin iri. Dia juga ingin jadi pengusaha, jadi bos sendiri. Namun, Yeni tidak mau meminjamkan uang untuknya, agar suaminya bisa memulai bisnis toko bahan bangunan. Kalau dia harus mengeluarkan uang 200-400 juta sendiri untuk membuka toko, dia juga merasa sayang. Kalau disimpan di bank, masih bisa dapat bunga bank. Kalau diberikan ke suaminya dan bisnisnya ternyata rugi nanti. Odelina, kapan restoranmu ini buka? Tanya Sela pada Odelina dengan senyum di wajahnya. Dia merasa Odelina 100 kali lebih baik dari Yeni sekarang. Odelina, sesibuk apapun kamu,
kamu harus memperhatikan kesehatanmu. Lihatlah dirimu sekarang, kamu kurusan banyak. Sepertinya kamu lebih bahagia hidup dengan kami. Kamu juga kurus dulu. Setelah menikah dengan Roni, jadi gemuk. Semua orang menatapnya. Sela tersenyum malu dan berkata, apa yang aku bilang itu benar. Odelina berkata dengan dingin, aku sedang diet. Untuk apa diet? Badanmu sudah bagus dulu. Gemuk, artinya hoki. Jangan diet lagi. Seperti sekarang ini sudah oke. Bukan hanya Sela, semua orang di keluarga Pamungkas tidak ingin Odelina menurunkan berat badannya, karena mereka semua tahu bahwa Odelina akan kembali terlihat cantik seperti sebelum menikah setelah berat badannya turun, dan pria lain akan mengejarnya. Selain Roni, semua orang di keluarga Pamungkas berharap Odelina bisa rujuk Roni. Jika keduanya menikah lagi, Roni pasti bisa bekerja di Aditama Group sebagai eksekutif. Dengar-dengar, gaji tahunan karyawan eksekutif di Aditama Group mencapai miliaran. Uang masih bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah keluarga Pamungkas jadi punya hubungan dekat dengan keluarga Aditama, keluarga terkaya di Mambera. Mereka jadi bisa melakukan apapun yang mereka mau di luar sana. Bab 981. Odelina, kamu butuh karyawan nggak di tokomu? Aku lagi nggak punya pekerjaan sekarang, dan umurku juga sudah semakin tua. Jadi nggak mudah mendapatkan pekerjaan lagi. Aku nggak bisa bersaing dengan gadis-gadis yang masih muda. Kalau kamu mau cari orang, pekerjakan aku saja. Aku nggak akan meminta gaji yang terlalu tinggi. Kasih aku 14-16 juta saja sebulan. Aku akan menanggung biaya makan dan tempat tinggal sendiri. Sela mengubah topik pembicaraan. Rita juga mendukung perkataan putrinya, berkata kepada mantan menantunya, Odelina, Sela sudah lama menganggur, kamu juga pasti terlalu capek kalau membuka toko sendiri sambil harus menjaga Russell. Kalau kamu mempekerjakan orang, kamu juga bisa lebih santai. Sela bukan orang asing, dia juga bisa melakukannya. Lebih baik kamu mempekerjakan dia daripada orang lain. Kalau nanti orang yang kamu pekerjakan ternyata nggak jujur, jadinya seperti mengundang serigala ke dalam rumah. Russell mama saja yang jaga. Kamu bisa berbisnis dengan tenang. Rita pikir, kalau dia yang menjaga Russell, Olivia jadi harus pergi ke rumah keluarga Pamungkas setiap hari untuk menjemput Russell. Dengan begitu, Olivia jadi bisa bertemu dengan Roni. Bagaimanapun juga, mereka sudah saling kenal selama belasan tahun dan punya anak bersama. Kalau mau mereka balikan, mudah sekali. Asalkan Roni berubah pikiran, dia akan segera mengusir Yeni. Dasar wanita tidak tahu diri dan pembawa sial. Semenjak wanita itu menjadi bagian dari keluarga mereka tidak pernah hidup tenang. Masakannya juga tidak enak, ngomongin sedikit langsung nangis. Lalu, Roni akan kasihan padanya dan bertengkar dengan orang tuanya. Odelina berkata dengan ekspresi dingin, aku nggak perlu cari karyawan. Aku nggak sanggup menggaji karyawan. 1 bulan mau gaji 14-16 juta. Restorannya ini kecil. Restoran dengan modal kecil. Bisa untung saja sudah bagus. Masih mau cari karyawan. Kalaupun mau cari karyawan, dia juga tidak sanggup kasih gaji setinggi itu, dan dia tidak akan mempekerjakan Sela. Aku akan menjaga Russell sendiri, sampai bulan September nanti dia akan masuk TK. Odelina tentu tahu apa tujuan Rita. Wanita itu ingin menggunakan Russell agar dia dan Roni bisa rujuk. Rujuk dalam mimpinya. Dia sangat sengara dalam pernikahan itu, dan dia tidak bodoh. Mana mau dia masuk ke lubang yang sama 2 kali. Sebelum bercerai, Odelina memang masih memiliki perasaan terhadap Roni. Namun, selama proses perceraian, ada banyak pertengkaran di antara mereka, sehingga rasa sayang itu sudah habis terkikis. Sekarang ini, dia sama sekali tidak punya perasaan lagi dengan Roni. Dia lebih memilih untuk menjadi single mother seumur hidup daripada menikah lagi dengan Roni. Orang-orang di keluarga Pamungkas sangat menyayangkan hal ini, karena mereka tahu dia memiliki bibi yang kaya dan tahu kalau adiknya menikah dengan pria dari keluarga kaya.
Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan keluarganya di kampung. Mana mungkin kamu nggak mampu mempekerjakan aku? Kamu juga bukannya nggak punya uang. Roni memberimu begitu banyak uang, dan modal yang kamu gunakan untuk membuka restoran ini juga nggak terlalu banyak. Kamu itu nggak mau mempekerjakan aku, kan? Odelina, bagaimanapun juga, kita ini saling kenal dan pernah menjadi satu keluarga dulu. Kamu. Sela berhenti berbicara setelah tubuhnya ditepuk oleh ibunya. Dia tidak melanjutkan kata-katanya. Dia sudah terbiasa. Dia terbiasa bersikap mendominasi di depan Odelina. Sarah berbalik badan dan pergi ke kamar mandi. Setelah menutup pintu kamar mandi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Stefan. Stefan dengan cepat menjawab telepon neneknya. "Nenek, ada apa?" ujar Stefan dengan suara rendah. Sarah langsung tahu dari suara cucunya itu bahwa cucunya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia juga tahu hal itu berkat Olivia. Laki-laki dalam keluarga Aditama memang seperti ini. Kalau jatuh cinta, mereka akan mencintai dengan setia. Mereka akan menyerahkan emosi mereka sepenuhnya kepada pasangan mereka, sehingga pasangan mereka yang akan memengaruhi emosi mereka. Berikan nomor telepon Daniel pada nenek. Nenek nggak menyimpan nomornya, dan sekarang nenek ada urusan mendesak dan mau mencarinya. Cerita bersambung.